Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah bersama, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, tolong jemaat mematikan speaker Zoom atau mic pada saat menyanyi, kecuali panggilan untuk berbalas-balas. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Oleh karena itulah, marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang telah dinyatakan kepada kita dan mempersiapkan hati dan diri untuk beribadah kepada-Nya. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Votum dan salam. Marilah memuji dan berbakti kepada Allah yang Maha Tinggi dengan mengaku di dalam hati dan pikiran kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Pada malam hari ini Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di GKP Cakung ini Tuhan, dengan berkat kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu, biarlah firman yang akan kami dengar dapat bertumbuh atau menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami boleh hadir di hadapan hadirat-Mu dalam kerendahan hati kami. Ketika kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang debu tanah yang Kau ciptakan, karena itu Tuhanlah yang mengaruniakan kami roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, sungguh kami beroleh makna, dan kami pun juga dapat menyatakan setiap firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, dan juga Tuhan yang mengurapi umat-Mu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa besertalah dengan kami, dan biarlah Tuhan yang berfirman, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 dan ayatnya yang ke-44. Ya, Injil Matius pasal 5 ayatnya 43 dan ayatnya yang ke-44. Yang begini katanya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam realitas kehidupan keagamaan apapun itu, maka sangat dipengaruhi oleh budaya, sangat dipengaruhi oleh kehidupan adat istiadat dan keseharian orang. Karena itu, kalaupun juga bagaimana orang-orang Yahudi yang bersikap keras. Orang-orang Yahudi itu hukumnya adalah dikenal dengan istilah lex totalionis. Jadi kalau aku dicubit, maka kamu pun juga harus boleh dicubit. Kalau kamu memukul, maka kamu pun juga harus boleh memukul. Dengan istilah hukum itu mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Karena itulah saudara,
dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang seperti itu, maka tidak jarang orang saling balas-membalas. Dan kalau orang balas-membalas, maka ujungnya orang akan kemudian dengan saling mendendam, orang akan saling marah, dan orang pun juga akan berupaya untuk membalaskan perbuatan seseorang dengan perbuatan yang sama dan serupa dan mungkin lebih berat. Karena itulah saudara, maka urusan hubungan antar manusia seringkali berakhir dengan kemudian apakah mereka bertarung mati, ataukah mereka pun juga lalu kemudian saling marah dan saling dendam. Hal itu sama sekali tidak membuat adanya sukacita. Hal itu sama sekali tidak membuat adanya hidup perdamaian. Maka nilai hidup yang tertinggi, saudara, para filsuf sepakat, nilai hidup yang paling tinggi dan yang paling agung dari hidup ini adalah cinta kasih. Karena itulah saudara, ketika Tuhan Yesus mengajari bagaimana orang mengasihi, sebetulnya cinta kasih ini bukan sesuatu yang baru bagi orang Yahudi. Ya, bagi orang Yahudi pun juga mengenal dalam kitab Ulangan pasal 6, ya dikatakan, Israel, Tuhan Allah itu Esa. Karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Ya, kasihilah Tuhan. Jadi bahasa mengasihi Tuhan itu lalu kemudian di Mazmur pun juga betapa banyak cerita kisah tentang kasih Tuhan. Bagi orang Yahudi tidak ada sesuatu yang asing ketika orang mengasihi Tuhan. Tetapi ketika mengasihi Tuhan ini harus berjalan bersama. Mengasihi Tuhan ini harus seiring ketika orang mengasihi Tuhan dan juga harus mengasihi sesama. Karena hidup manusia ini bukan soal surgawi. Hidup manusia ini juga bukan soal keagamaan. Hidup manusia ini pun juga bukan soal bagaimana orang ibadah saja. Tetapi bagaimana kehidupan ibadah atau kehidupan ritual ini boleh juga nyata dalam kehidupan sosial. Jadi kehidupan keagamaan atau kehidupan ritual dalam tembok gereja ataupun juga dalam kehidupan acara-acara dan upacara keagamaan dalam gereja juga lalu kemudian harus diimbangi, harus setara dan sejalan dengan hidup dengan bersamanya, hidup bersama dengan orang lain secara damai. Karena itu saudara, seorang filsuf itu dia mengatakan bahwa agama yang benar, ya agama yang benar itu adalah agama yang menyatakan kasih, keadilan, dan perdamaian. Jadi kalau agama itu tidak menimbulkan kasih, dan agama itu tidak menimbulkan keadilan dan perdamaian, maka itu agama bukan agama yang benar. Karena itulah saudara, di saat ini ketika Tuhan Yesus mengajari khotbah di bukit nih, ya khotbah di bukit itu dari mulai Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, 2 pasal ini, dia berisi bagaimana Yesus mengajar. Yang pertama, tentu bagian pertama adalah tentang berbahagia. Ya, tetapi yang pada saat ini kita fokuskan bagaimana ketika orang hidup seharusnya bersama dengan orang lain. Ya, kalau kamu mendengar firman, katanya ya di dalam kehidupannya orang-orang Yahudi, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Jadi konteksnya adalah sesama manusia dan musuh itu dianggap oleh orang Yahudi itu bukan manusia. Jadi siapa saja yang memposisikan dirinya sebagai musuh, maka dia bukan manusia. Artinya manusia itu boleh dikasihi, manusia itu boleh dicintai. Ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi siapapun yang memusuhi kamu, siapapun yang memusuhi Yahudi, siapapun yang memusuhi gitu, maka dia boleh dibunuh. Dia boleh kemudian diperangi. Boleh lalu kemudian karena mereka adalah bagian dari orang-orang ataupun juga pihak yang harus dibenci. Dan mereka bukan sesama.
Karena kata sesama itu sangat eksklusif. Sesama itu bagi orang Yahudi adalah sesama manusia, yang sesama itu adalah sesama yang saling mendukung, saling menyokong. Sesama itu pun juga adalah lalu kemudian hidup bersama-sama dengan damai. Jadi orang yang berpihak atau orang yang memihak kepada keyahudian atau hidup sebagai orang Yahudi, lalu hidup berdamai dan hidup saling mendukung dan menyokong, itu adalah sesama bagi mereka. Tetapi yang tidak menyokong, yang tidak bersama, yang tidak sehati sepikir, ya itu adalah musuh, kata orang Yahudi. Nah karena itu saudara, dalam ayatnya yang ke-43 Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, maksudnya sesama manusia yang saling memihak, saling mendukung, saling mengasihi, saling hidup bersama. Tetapi mereka yang menjadi musuh lawan itu adalah orang yang harus dibenci. Tapi apa yang kata Tuhan? Ya, mengapa kalau firman itu begitu, mengasihi dan bencilah musuhmu, maka semua orang akan melakukan hal yang sama. Baik orang Yahudi, orang Arab, atau orang siapapun juga di negeri itu yang mengasihi sesama dan membenci musuh. Sama. Semua orang sama akan melakukan hal yang serupa, siapapun, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang ateis pun juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Nah, karena itu, saudara, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Saudara, jadi selain mengasihi sesama, maka yang sesama itu, musuh itu juga adalah sesama. Itu ya. Musuh itu pun juga orang yang mungkin membenci kita, orang yang tidak suka dengan kita, dan orang yang memang tidak pernah juga bersahabat dengan kita dan berteman dengan kita dan maunya adalah dia selalu mengalahkan kita. Itu maka kata Tuhan Yesus, orang yang seperti itu adalah orang yang harus dikasihi. Orang yang seperti itu adalah justru orang yang harus dicintai. Ya, kalau mereka menganiaya kamu karena dia adalah musuh, kalau dia pun juga adalah orang yang memfitnah kamu, ia pun juga adalah orang yang kemudian menganiaya, membuli kamu, katanya. Maka berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ini adalah satu etika atau ajaran yang beda dan sangat menantang. Artinya saudara mengasihi musuh bagaimana mungkin? Musuh mah harusnya dilawan, musuh mah harusnya dikalahkan. Musuh itu harusnya bahkan maaf dimatikan saja. Karena kalau diperkenan hidup mungkin suatu ketika dia akan dendam. Saudara, orang yang mengasihi musuh ataupun juga orang mengasihi musuh bagaimana mungkin? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa yang terkandung di dalamnya? Yang terkandung di dalamnya adalah hidup yang damai. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau musuh itu lalu kemudian dilawan, bahkan etika yang Tuhan Yesus mengajarkan dalam ayat yang ke-39, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Itu loh. Ya. Jadi siapapun gitu, jangan berbuat jahat, jangan berdendam, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, biarin aja. Soal kebalasan itu adalah soal kehendak Tuhan. Balasan itu soal hak Tuhan. Tapi bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain adalah kita belajar untuk mengasihi orang yang membenci. Mengasihi musuh sekalipun. Gitu ya. Saudara, kenapa musuh sekalipun? Karena supaya ada damai. Ya, jadi kalau marah dilawan marah, dendam dilawan dendam, lalu kemudian senjata dilawan dengan senjata, orang akan terus berperang, nggak akan pernah selesai. Tetapi ketika orang belajar untuk mengasihi musuh dan berdamai dengan semua orang, maka orang bisa hidup dengan damai. Saudara, saya punya pengalaman hidup
ya, punya sebuah kesaksian. Dulu ketika saya masih tinggal di Jatiunggul, namanya ada sebuah komplek Jatiunggul. Saya ingat benar gang rumah saya itu dibilang sama orang itu adalah gang kafir. Gang kafir. Kenapa saudara dibilang gang kafir? Karena satu gang itu, satu jalanan itu ada 8 rumah, 16 rumah depan-depanan, saudara. 16, jadi 16 rumah depan-depanan. Itu kebetulan satu jalan itu semuanya orang Kristen. Ya, ada rumahnya si Haan, ada rumahnya si Anturi, ada rumahnya Sutiono yang orang Katolik, ada rumahnya orang Sarwono juga orang Pentakosta, lalu ada rumahnya Pasaribu, gitu ya, ada rumahnya si Tompul dan juga rumah saya. Gitu. Jadi satu gang itu ya semuanya orang Kristen. Nah, salah satu rumah itu yang punya Pak Sitompul itu lalu disewakan sama orang sewa, orang Padang yang nyewa. Itu fanatiknya bukan main. Itu kan, tapi dia udah nyewa, lalu kemudian Pak Sitompul juga merasa ya sudahlah, menyesal. Gitu ya. Orang itu waduh, fanatiknya bukan main. Kalau kita ngasih makanan belum tentu dia terima dan mungkin juga dibuang. Dan itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita Natalan, kita kasih makanan, kita lewat lagi, nggak lama lewat ke situ, malah dibuang. Kita lihat di tempat sampahnya, ya sudahlah. Gitu kan, nggak mau. Ya. Tapi suatu ketika, saudara, sekitar jam 10 pagi, itu ya orang semua udah pada ke kantor, orang semua pada berangkat. Saya juga mau jalan dengan ibu-ibu, mau pelawatan atau apa gitu. Ketika itu saya ingat, itu lalu si ibu itu teriak-teriak di rumahnya. Butuh teriak-teriak minta tolong, ternyata bapaknya kena stroke. Nah, itu kan bapaknya jatuh di kamar mandi, kena stroke, gak ada orang lain. Maka saya tetangganya ya saya deketin. Kemudian ya udah ngelihat keadaan itu, lalu kemudian dengan koster di gereja atau koster pembina di pastori saya, lalu kemudian kita gotong, dia masukkan ke mobil, saya bawa dia ke rumah sakit. Ya, pagi itu saya antarin dia ke rumah sakit di Mitra Keluarga. Ya, itu kan di Mitra Keluarga ditolong, lalu kemudian harus ada deposit dan apa. Gitu kan, saya tahu si ibunya masih pakai daster, nggak pakai apa-apa, nggak bawa uang. Itu lalu depositnya itu berapa? Lalu saya bilang, kebetulan saya ada kredit card, ya udah depositnya saya kasih aja dulu 1 juta. Lalu si bapak ini dirawat, lalu kemudian sampai kemudian 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu kan kita kunjungin, Mbak. Itu kan gereja yang mengunjungi. Itu kan gereja yang mengunjungi, kita doakan dan apa sampai sembuh. Gitu ya, akhirnya si bapak itu balik lalu untuk melakukan terapi, fisioterapi. Untunglah itu stroke-nya stroke ringan. Saudara, apa yang terjadi? Itu kan ketika itu sejak itu maka betapa baiknya dia. Betapa bahwa dia pun juga bisa merasakan kasihnya orang Kristen dan kehidupan yang kemudian saling mendukung, saling menyokong. Kita tetangga-tetangga yang satu gang yang disebut gang kafir itu, kita bergantian kok kita berkunjung ke rumahnya. Itu kan kita saling mendukung, saling menyokong, kita membawa makanan apa gitu. Kehidupan kita bersama dengan mereka. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya dia benci lalu kemudian kita balas dengan kebencian. Kebencian dia pun juga lalu kemudian kita bayar balik dengan kebencian, maka tidak akan pernah ada damai. Tidak akan ada pernah kebersamaan, tidak akan pernah ada persatuan, dan tidak akan pernah ada persekutuan. Kebersamaan. Saudara, ketika kita belajar untuk mengasihi mereka, ya biarlah mereka tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Yaitu jikalau kita memang hidup di dalam kasih yang menguatkan kita.
Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun kita dihadirkan, terlebih bersama dengan saudara seiman di dalam gereja. Itu kan di dalam kehidupan kita bergereja pun juga mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak bisa berdamai dengan orang lain. Mungkin dalam kehidupan orang-orang tertentu juga mungkin tidak bisa hidup rukun bersama dengan orang lain. Tetapi apalah artinya, saudara, ketika kita pun juga tidak hidup di dalam kasih dan malah kita akan saling menjauh. Kita tidak mungkin hidup bisa sendiri dalam dunia ini. Kita selalu membutuhkan orang lain. Kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita pun juga akan selalu membutuhkan dukungan dan sokongan orang lain. Karena itu, saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Itu ya, kasihi. Hidup dengan kasih. Dan jangan pernah kita lalu kemudian eksklusif dengan mengatakan hanya diri kita. Hidup di dalam kasih itu berarti kepada siapapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Tetapi kasih itu adalah universal. Kasih hidup yang mendamaikan harus terjadi dengan siapapun. Ya, itulah prinsip hidup. Karena itu, saudara, kita hidup dengan mengasihi dan bukan bermusuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Selanjutnya adalah persembahan. Sebagai pengantar persembahan terdapat di dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan yang dapat dikumpulkan dan diserahkan pada hari Minggu melalui transfer atas nama Bank BCA Margareta di Sumual dengan nomor rekeningnya 6330270860. Sambil diadarkan persembahan, kita akan menyanyi dari Kirungi Jemaat 387 baitnya yang pertama. Ku heran doa persembahan oleh Ibu Mardiana, kemudian dilanjutkan doa syafaat oleh Bapak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Sumira. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih, puji syukur Tuhan, pada malam hari ini kami bisa mengikuti ibadah Zoom untuk kategorial hari Kamis ini. Tuhan, kami sudah menjalani dari pagi hingga sore hari segala sesuatu aktivitas kami di rumah kami masing-masing, dan kami juga bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan yang telah melindungi kami di hari-hari yang lalu sampai hari ini. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami layak mengumpulkan persembahan kami sebagai rasa syukur kami untuk kasih dan anugerah yang setiap hari ada setiap pagi baru. Terima kasih Bapa, dan persembahan ini kami kumpulkan sebagai rasa syukur terima kasih kami untuk pelebaran kerajaan-Mu di GKP Efata Cakung dan di tempat manapun yang akan dipakai oleh jemaat kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu tak putus-putusnya selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami selalu ingat akan firman Tuhan, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah kami Tuhan, seberapapun persembahan kami malam hari ini, kami tahu Tuhan akan berkati dan memberikan sesuai dengan talenta-talenta yang kami miliki. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan apabila di dalam hari ini kami melakukan aktivitas kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami melakukannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tapi kami percaya Tuhan ada senantiasa untuk mengingatkan kami, untuk mengampuni kami agar kami tetap bisa selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, persembahan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa syafaat. Bapa dalam sorga, sungguh kami begitu lemah dan rapuh. Tidak jarang kami menyimpan dendam dan kemarahan. Dan tidak jarang hati kami pun juga mudah iri hati dan panas hati. Dan di saat ini kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami dengan sungguh-sungguh kami belajar hidup di dalam Tuhan Yesus untuk saling mengasihi dan bahkan mengasihi siapapun, termasuk juga mereka yang membenci atau bahkan mereka yang memusuhi atau bahkan mereka yang menganiaya atau mereka yang melakukan kejahatan kepada kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami sungguh berserah. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan itu yang memampukan dan menguatkan kami untuk hidup berdamai dengan banyak orang. Dan di saat ini kami mau berdoa bagi kesehatan Ibu Bono dan juga bagi Bapak Silitonga dan mungkin juga saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kami boleh hidup di dalam sukacita, di dalam kekuatan dan kesehatan. Begitupun juga Ibu Bono dan juga Pak Silitonga. Mereka mengharapkan supaya kasih Tuhan boleh menjadi nyata dalam hidup mereka. Bapa dalam sorga, kami sungguh mau serahkan kehidupan keluarga kami, mereka yang lansia, mereka yang pria, mereka yang wanita, dan mereka pun juga yang pemuda remaja. Kami boleh bersama-sama hadir dimanapun kami ada. Kami percaya melalui kehidupan kami, boleh ada sukacita dan damai bagi hidup dunia di mana kami ditempatkan. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 407, bait yang pertama dan Tuhan, Kau gembala kami, tuntun
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku terima kasih. Dea. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama.